Hai, welcome back to Alindra YouTube channel dan selamat datang di Meresah, Merekam Sebuah Kisah. Ada banyak hal, kisah yang tidak bisa terungkapkan karena banyak sekali keadaan. Mungkin karena hal itu terlalu pribadi atau hal itu bisa membahayakan dirinya. Seperti balas dendam. Hal yang begitu common atau umum dialami banyak orang. Tetapi untuk zaman saat ini, hal yang paling umum adalah revenge porn atau balas dendam melalui menyebarluaskan sesuatu yang bersifat private, terutama untuk hubungan intim. Kali ini Meresah hadir untuk kamu yang ingin menceritakan mengenai hal ini. Ikuti kisah ini di Meresah, Merekam Memori Sebuah Kisah. Yang figur ayah yang aku harapkan adalah ayah yang sempurna itu emang tidak berpikir dan memilah mana yang baik, apalagi yang bisa dilakukannya. Jadi kisah ini ceritanya waktu aku baru masuk kuliah. Aku ketemu cowok ini di kampus, kakak tingkat 2 tahun. Dia baik banget. Selalu ngebantu aku tuh di kondisi apapun. Minjemin buku, nyariin jurnal, nemenin nugas, nganter pulang. Hubunganku sama dia itu rasanya positif banget. Aku ngerasa hubungan ini tuh bisa sampai masa depan. Aku pun ngerasa bisa jadi orang yang lebih baik. Baru kali ini aku merasa punya hubungan yang serius banget, kayak orang dewasa. Intinya pada waktu itu menurut aku dia orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Kita ketemu hampir tiap hari, makan bareng, pulang kelas jalan-jalan ke Batu, makan jagung bakar di alun-alun. Kayak fairy tale. Intimasi ini makin tinggi. Sampai ketika dia membahas hal-hal tentang seks. Aku merasa fine-fine aja. Aku pikir ini adalah hal yang biasa buat kita yang udah dewasa. Aku juga ngerasa hubunganku sama dia akan berlanjut terus sampai nikah. Aku udah percaya banget sama dia waktu itu. Awalnya chat seks. Terus dia minta foto nudes aku sampai aku kirim video-video. Waktu itu yang aku pikirin cuma dia. Aku gak memikirkan tentang konsekuensi apa aja yang bisa terjadi. Ya karena aku udah percaya. Aku mikir apa sih yang mesti aku takutin? Semester berikutnya aku udah mulai banyak kegiatan. Ada himpunan, ada UKM, sampai penelitian bareng dosen. Dia mulai protes karena aku gak ada waktu buat dia. Dia berubah jadi posesif banget. Kemana-mana apapun yang aku kerjain, aku mesti lapor ke dia. Di situ aku mulai nyadar kalau ini bakal ngehambat aku dan perkembanganku. Kegiatan-kegiatan yang aku lakuin penting untuk masa depan aku. Akhirnya aku bilang ke dia, kalau aku gak bisa dengan dia yang mengekang aku kayak gini. Aku mau putus. Dan di situ dia makin aneh. Dia bilang aku gak bisa ninggalin dia. Kalau aku pergi, dia bakal nyebarin foto dan videoku ke orang-orang. Bahkan ke keluargaku. Di situ aku stres banget. Kalau foto dan videoku tersebar,
Hancur sudah semua kepercayaan yang sudah aku bangun selama ini. Masa depanku dan orang-orang di sekitarku gak akan lagi melihatku dengan mata yang sama. Aku gak kebayang perasaan keluargaku akan seperti apa. Aku tahu orang-orang pasti akan menyalahkanku atas ini. Kenapa aku mau dari awal? Padahal konsekuensinya jelas. Tetapi korban sesungguhnya adalah aku. Setiap orang memiliki kisah dan setiap orang bisa menceritakannya atau tidak. Ada yang memiliki kisah yang sama tetapi kita tidak tahu harus mengungkapkan ke siapa. Untuk itu kita sudah terhubung dengan orang yang memiliki kisah yang sama dengan meresah di episode kali ini. Kita sapa dulu, halo. Hai Kak. Halo, dengan siapa? Kenalin, aku Emma. Halo Emma. Kamu sudah siap menceritakan kisah kamu? Sudah dong. Oke, sekarang Emma silakan ceritakan kisah kamu. Sebelumnya aku mau ngomong ke sender tadi. Kamu itu keren banget, udah bisa share tentang masalah ini. Karena gak gampang sih menurutku berani ceritain hal ini ke orang lain. Ya. Semoga cerita aku ntar bisa ngebantu ya. Oke. Jadi awalnya gini Kak, aku kenal dia dari dating app. Dari match yang lain, dia itu paling nyambung, diajak ngobrol, bahasanya juga sangat sopan dan menyenangkan. Nggak cici dan canggung gitu, semuanya bisa ngalir aja. Ya. Terus kita move ke WhatsApp dan ketemu, dan itu tuh seru banget tau. Menurutku dia orang yang cukup bijak dan dewasa, open minded juga. Kita ngobrolin banyak hal sampai tentang seks. Tapi ngobrolin seks ini yang sehat itu, gimana pendapatku tentang ini itu dan lain-lain. Tapi suatu saat dia nawarin buat sexting sampai video call sex. Awalnya aku ragu, tapi akhirnya ya aku coba. I send nude photos and video gitu. Kemudian kita having sex. Makin lama kegiatan seksual ini makin macam-macam gitu Kak. Ya. Kadang dia minta aku diikat, kadang kepala aku dibungkus kain. Oke. Sebenarnya aku nggak suka gitu loh, tapi dia sering maksa. Akhirnya aku bilang ke dia kalau aku nggak bisa berhubungan lagi. Ya, dia nggak ngebolehin. Di situ dia ngancem kalau aku pergi, dia bakal nyebarin foto sama video nude aku. Oke. Rasanya aku kayak kejebak jadi budak seks dia gitu, buat nurutin apapun mau dia. Jelas aku nggak mau dong. Aku tetap pergi, dan ternyata foto sama video nude aku beneran disebar sama dia ke teman-teman kampus aku, sampai dosenku pun tahu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, orang tua aku juga tahu ternyata Kak. Oke. Dan dengan kasus kayak gini, banyak orang yang kecewa sama aku. Mamaku marah besar, papaku tambah nggak tahu lagi lah gimana, capek kayak gimana gitu rasanya. Teman-teman pada ngeliatin aku nggak enak kayak gitu. Setelah aku pikir-pikir, aku kira aku siap sama konsekuensi dari apa yang aku jalanin ini. Ya. Ternyata masih ada konsekuensi terburuk yang nggak pernah aku pikirin sebelumnya. Jadi aku nggak pernah mikir kalau beneran akan disebar atau gimana gitu Kak. Kayak ya buat ancaman doang buat aku biar nggak pergi dari dia atau gimana gitu kan. Ternyata bener, jadi aku nggak akan mikir sampai seperti itu kan. Ya. Jelas aku depresi banget Kak, di awal kuliah aku keganggu banget. Terus aku cuma diem di kamar hampir sebulan, nggak mau makan, nangis terus, habisin tisu banyak. Tapi ya nggak tahu harus ngapain, kayak
hidupku tuh udah mau berakhir gitu loh. Berakhir. Sebelum semua videoku kesebar, aku pernah dengar tentang lembaga yang mendukung perempuan. Tapi aku nggak ke sana, Kak. Aku pikir partner aku nggak akan seberani itu buat nyebar foto sama video nude aku. Untungnya aku tuh punya teman-teman yang sportif, ya walaupun cuma beberapa, tapi mereka tuh sangat support banget sama aku. Setelah sekian lama aku drop, aku akhirnya mulai berpikir jernih. Semua orang punya kesalahan dan ini harusnya aku selesaikan buat pelajaran, bukannya malah pelarian dengan nangis-nangis nggak jelas kayak gitu. Aku berangkat ke lembaga itu, di sana aku dikasih support, dikasih bimbingan, gimana nyikapin kasus ini dan gimana perlindungan hukum yang bisa aku pakai. Aku ngelaporin orang itu, akhirnya dia dapat hukuman pidana karena menyebarkan konten pornografi aku itu tadi, Kak. Setelah semuanya yang aku alamin, aku mulai pelan-pelan ngelanjutin kegiatan aku yang aku tinggal. Ternyata aku masih bisa ngelanjutin kehidupan lagi. Nggak seburuk yang aku pikir sebelumnya. Aku masih punya harapan. Ternyata cuma di kepala aku aja yang aku kira nggak akan bisa ngejalanin hidupku lagi ini. Aku kira hidupku udah hancur, udah habis semuanya karena masalah ini tadi kan. Ternyata ya nggak seburuk itu kok. Kayak semua itu bisa kita lakuin, bisa kita selesaiin, bisa kita perbaikin. Lega banget rasanya, Kak. Nggak ada yang ngatur hidup lagi. Aku bisa balik lagi fokus kegiatanku tanpa ketakutan, dan dia ya udah dipidana sekarang. Aku cuma mau pesen buat di luaran sana, kalau kamu mengalami hal yang kayak gini, cari pertolongan, jangan diem aja. Nggak akan ada gunanya. Banyak kok lembaga-lembaga yang peduli dan bisa ngasih bantuan. Waktu itu aku yang nggak tahu aja, jadi ya aku harap yang diancam hal serupa bisa segera laporin sebelum benar-benar kesebar. Buat semua yang dengar, aku cuma pesan, apapun yang kamu lakuin, pikirin konsekuensinya. Yang terburuk bahkan yang bisa terjadi. Jangan pikir enaknya aja. Itu aja, Kak, dari aku. Oke, Ma. Thank you banget ya udah sharing. Thank you, Kak, udah dengerin. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Entah itu tanggung jawab ke diri sendiri atau ke orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, setiap tindakan yang kita lakukan, mau itu berhubungan dengan orang lain atau tidak, kita harus berpikir lebih jauh, lebih dalam, dengan pandangan yang lebih luas. Jadilah orang dewasa yang bertanggung jawab. Jangan takut dan jangan terlalu bergantung terhadap masa lalu. Sama-sama melangkah maju. Karena percayalah, kamu gak sendirian. Banyak orang-orang lain yang mungkin memiliki kisah yang mirip sama kamu. Untuk itu, kalau kamu pengen cerita, kamu bisa DM kita di Alindra Entertainment atau email melalui entertainment.alindra@gmail.com. Kalau gitu aku Grace Yana pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dadah!